Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Nah, jadi hari ini kita akan memasuki materi pelayanan prima ya. Jadi di kelas 10 kalian dapat materi tentang pelayanan prima atau service excellence ya. Tapi sebelumnya gimana kabar kalian? Baik-baik kan? Walaupun musim pandemi ini kalian tetap semangat ya. Sehat, Bu. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Ya. Siap, semangat, Jadi Bu. hari ini Bu Ida akan absen terlebih dahulu. Jadi biar Bu Ida tahu siapa yang absen dan siapa yang rajin hadir di mata pelajarannya Bu Ida. Ya. Jadi yang pertama Ani Fitriani hadir. Hadir, Bu. Ada. Ya, hadir. Terus Suparta. Hadir, Bu. Ada. Ya. Jadi Fitri Yuniarti. Hadir. Ada. Herina. Hadir, Bu. Ada. Belum. Jadi kalian nanti di kelas 11 ketika magang atau PKL, jadi pelayanan prima itu dibutuhkan sekali. Ya, paham kan? Maksudnya Bu Ida? Jadi, paham. Kalian itu berhadapan dengan orang banyak. Siapa tahu nanti kalian ditempatkan di front office. Jadi sebelum Bu Indah memaparkan terlalu jauh, jadi Bu Indah akan tampilkan sebuah PowerPoint, jadi materi terkait dengan pelayanan prima ya. Jadi mohon disimak ya, sebelum nanti tugas kalian itu berdiskusi. Ya mungkin nanti di role play kan, atau kalian akan praktek ketika kalian menyapa tamu. Ya, mungkin Bu Indah rasa kalian sehari-hari kalian pernah belanja di Indomaret atau Alfamart, kalian itu pasti disapa oleh pegawai di sana. Jadi perlakuannya seperti apa? Kalian udah tahu kan? Nah, nanti mungkin kalian akan mempraktekkan seperti itu. Ada pengertian tentang pelayanan prima. Ya. Jadi pelayanan prima itu adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin. Jadi seperti Bu Indah tadi bilang, itu fungsinya apa? Jadi fungsinya adalah untuk memuaskan para pelanggan. Gimana caranya pelanggan itu merasa puas? Ya, jadi kalau udah merasa puas, pelanggan itu akan berkelanjutan lagi. Seperti itu ya, anak-anak. Jadi bisa dipahami kata-kata Bu Indah ya. Jadi bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan untuk slide selanjutnya ya. Jadi Bu Indah rasa tentang pelayanan prima ini kalian udah menghadapi setiap hari ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian itu bisa dilakukan atau mungkin bisa kalian temui setiap hari. Ya, contohnya belanja ke pasar pun kalian sering berhadapan dengan pelayanan prima. Ya, mungkin ada pedagangnya yang judes, terus yang cuek. Nah, kalian mau nggak lagi belanja ke sana? Mau nggak? Enggak, Bu. Nah, itu. Kapok, Bu. Nggak mau kalian lagi. udah paham ya, sedikit paham terkait dengan pelayanan prima. Oke, next selanjutnya Bu Ida akan lanjutkan ke slide yang ketiga. Nah, ini tentang fungsi pelayanan prima. Nah, jadi bisa disimak juga. Nah, itu di slide presentasi PowerPoint-nya Bu Ida atau di layar laptop kalian. Bisa disimak fungsi pelayanan prima. Jadi ini juga Bu Ida saranin, terserah kalian mau mencatat, mau ngapain, yang penting nanti ketika UAS materinya Bu Ida ini tersampaikan ya. Jadi biar ada acuan nanti ketika kalian UAS ada catatan. Ya. Jadi Bu Indah nggak mau nyuruh anak-anak ini catat, nggak mau Bu Indah seperti itu ya. Jadi kalian harus aktif sendiri. Paham? Ya, jadi itu ada fungsi pelayanan prima. Jadi fungsi pelayanan prima itu banyak banget pendapat dari para ahli. Ya, contohnya Ibu Indah ambil contoh satu aja. Jadi menurut Daryanto, jadi itu Daryanto mempunyai buku tahun 2014. Jadi judul buku Daryanto itu adalah tentang pelayanan prima. Jadi Daryanto itu mengatakan bahwa fungsi dari pelayanan prima itu adalah yang pertama, melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat. Ya, jadi responsif. Yang kedua, menciptakan suasana agar pelanggan merasa dipentingkan. Jadi merasa diperhatikan ya ketika kalian contoh.
Indomaret belanja, dicuekin sama pegawainya, seneng apa enggak? Enggak. Tidak Enggak. dulu. Terus menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha. Ya, itu ada 3 poin ternyata kata Daryanto. Ya, jadi kalian bisa pahami ya. Nah, contoh lain lagi, ketika kalian belanja di Ibu Indah, ambil contoh satu ya di Indomaret. Ya, jadi ketika kalian datang juga ke Indomaret, terus ada pegawai yang nyapa, selamat pagi, selamat datang berbelanja di Indomaret. Nah, kalian harus memberi feedback juga. Jangan nanti kalau udah disapa terus ucuk-ucuk langsung nyerocos belanja, nggak disautin kan pegawainya ngomong selamat pagi Bu, selamat datang, selamat berbelanja di Indomaret. Kalian cuek kan datang. Senang apa kalau misalkan kalian di posisi itu, kalau nggak ada feedbacknya, senang apa enggak? Pasti nggak suka kan? Nggak suka? Nah, seperti itu. Jadi pesannya Bu Indah, pokoknya nanti ketika kalian PKL atau magang, jadi pelayanan prima itu sangat diperlukan. Jadi kelihatan banget nanti etika kalian di sana. Attitude kalian, walaupun skill kalian bagus. Wih, mengangkat telepon nomor 1, misalkan contoh Suparta. Kering-kering mengangkat telepon dengan baik yang benar. Selamat pagi, dengan Suparta ada yang bisa dibantu. Tapi kalau etikanya Suparta nggak ada, itu nggak ada gunanya. Apalagi zaman sekarang, kurikulum itu berbasis literasi digital. Jadi semuanya itu berbasis teknologi, harus canggih. Tapi kalau etikanya nggak ada, itu nggak ada gunanya. Karena profil Pancasila itu sekarang diterapkan. Itu kurikulum yang baru. Ya, jadi kalian biar tahu juga, ketika Bu Indah ngajar misalkan di kelas, Bu Indah kok ngoceh ya, kayak itu. Jadi itu Bu Indah cuma sekedar menginformasikan. Jadi Bu Indah di sini sebagai fasilitator juga ya, Bu Indah bukan menggurui kalian. Jadi ingat itu, nanti Bu Indah juga bisa belajar dari kalian. Paham kan anak-anak? Paham? Paham, Bu. Paham. Ya. Baik dari fungsi pelayanan prima, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Suparta gimana? Udah ngerti? Pasti ngantuk ya Suparta ya. Jadi ya musim hujan ya juga. Ya pokoknya kita semangat. Ani gimana? Udah paham tentang fungsi pelayanan prima? Ini Bu. Paham. Fitri gimana? Paham kan? Paham Bu, paham. Ya, Herina gimana? Paham? Paham? Herina mana ya? Ya mungkin sinyalnya lagi bermasalah mungkin ya di sana ya. Jadi oke, next selanjutnya di sini ada prinsip pelayanan prima. Ya, jadi mungkin ini materi atau slide presentasi selanjutnya. Jadi prinsip pelayanan prima juga kalian harus ketahui. Ya, jadi kesederhanaannya dari prosedur pelayanan publik itu, jadi tidak berbelit-belit juga. Ya, itu yang pertama kalian harus terapkan nanti ya. Jadi nggak kesannya cerewet atau gimana, tapi kalian poinnya dapatkan. Ya, gimana melayani pelanggan itu dengan ramah. Terus menerapkan 3S. Ada yang tahu 3S itu apa? Ayo, Bu. Apa? Senyum, salam, sapa, Bu. Ya, waduh, ini kayaknya Suparta udah pengalaman ya. Jadi benar sekali ya, dibilang Suparta, kita harus senyum, sapa, dan salam. Ya, kalau itu diterapkan dalam pelayanan prima atau service excellent atau kita melayani pelanggan, nah otomatis pelanggannya itu akan puas. Jadi Suparta aja udah senyum, itu udah seneng banget pelanggannya. Kalau Ani nanti judes mukanya, nah takut pelanggannya, ini apa-apaan sih, saya nggak mau lagi berlangganan. Nah kayak itu contohnya ya. Jadi harus diterapkan 3S. Itu prinsip yang utama. Ya. Jadi di sini juga ada waktunya. Waktu ketika kita melayani pelanggan itu harus cepat dan tanggap. Misalkan ketika kalian pernah nggak belanja di restoran, pelayanannya lama sekali. Kalian senang apa? Enggak, Bu. Oh, Kesel kan? Bu. Iya. Kalian akan melakukan pembelian kembali ke sana apa gimana nanti? Kapok, Bu. Enggak. Kamu dulu apa? Ya pasti kapok. Nah itu gambarannya ya anak-anak. Jadi dalam
Kalau misalkan belanja di restoran, kalau pelayanannya kurang bagus, kalian pasti Bu Indah yakin kalian tidak akan melakukan pembelian yang berulang. Ya. Tapi kalau menerapkan 3S, nah pasti kalian nanti akan melakukan pembelian yang berulang. Berulang-ulang. Ya, benar sekali. Ya, Bu Indah akan suruh kalian membuat kelompok. Ya, jadi kelompoknya Ya, Bu. ini Indah bagi ya, jadi ada 2 kelompok. Ini ada Ani sama Suparta ya, itu kelompok 1. Fitri dengan Herina itu kelompok 2. Jadi Bu Indah kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi terkait dengan pelayanan prima. Jadi Bu Indah ingin coba kalian praktekkan atau berikan contoh ketika kalian melayani pelanggan. Contoh misalkan kalian menjadi pegawai di mall. Ya, paham kan maksudnya Bu Indah? Coba dipraktekin gimana caranya. Yang pertama, sikap kalian menerima tamu atau pelanggan. Kalian harus menerapkan attention, attitude, dan action. Paham? Paham, Bu. Ya, jadi yang pertama Tanya, kalian... Bu. Oke. Itu maksudnya diceritakan kan, Bu? Ya, nanti diceritakan atau Diceritakan. dipraktekkan gimana caranya menerima tamu. Ya, langkah pertama itu apa yang kalian lakukan, terus yang kedua apa, yang ketiga apa. Oke, bisa dipahami? Ada yang ditanya? Bu. Ada yang Bisa, ditanya? Bu. Oke, Bu Indah Jelas. kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi ya. Waktunya udah habis, jadi kelompok Ani yang mewakili siapa? Saya mungkin, Bu. Oke, silakan Suparta. Begitu kami masuk ke Alfamart, biasanya ada petugas Alfamart yang di depan pintu. Sambil membukakan pintu, dia berkata, "Selamat datang di Alfamart, semoga berbelanja dengan puas." Begitu, Bu. Sambil tersenyum. Terus action yang dilakukan oleh Suparta apa? Ketika ada pelanggan, apain itu yang mau belanja diapain? Saya, Yang mau Bu, belanja disuruh masuk, Bu. dipersilakan untuk Oke, masuk. Ani mungkin bisa ditambahin kelompoknya. Ya, Bu. Ya, silakan. Setelah tadi yang disebutin Suparta, itu pelanggan kita persilakan, Bu, untuk berbelanja. Dipersilakan masuk, lalu dipersilakan untuk berbelanja, dan itu, Bu. Satu lagi, Bu. Ya, Boleh? Suparta apa? Selain tadi nyuruh masuk sambil disapa dengan ramah, saya pun diambilin keranjang atau trolinya juga sama beliau, sama petugasnya. Oke, jadi itu merupakan luar biasa ya. Itu merupakan action. Iya, Bu. Ya, Betul. jadi ingat ya anak-anak, ketika kalian belanja, diambilin keranjang aja kadang udah seneng. Selanjutnya kelompok dari Fitri dan Herina. Iya, Bu. Saya bayangkan kalau seandainya saya jadi berada di bank. Nah, ketika ada orang yang mau masuk ke bank, gitu kan. Nah, itu akan disambut dengan ramah, ada senyumnya, kemudian dipersilahkan masuknya, kemudian ditanya apa yang bisa saya bantu, seperti itu, Bu. Mungkin yang dimaksud Bu Fitri itu kan pertama kita masuk itu disambutnya dengan satpam dulu ya, Bu ya. Jadi tidak langsung tellernya, satpam membukakan pintu, itu kan merupakan action juga dari pelayanan prima yang diberikan oleh satpam untuk nasabah, lalu senyum sambil mungkin sekarang karena zamannya pandemi hanya salam berupa salam namaste seperti ini, lalu menanyakan kebutuhan atau keperluan dari nasabah di bank tersebut, seperti itu, Bu. Lalu diarahkan nasabah tersebut kemana sesuai dengan keperluan dari nasabah, ataukah ke teller atau ke customer service. Itu termasuk membantu untuk memudahkan nasabah juga, karena kadang kan ada nasabah yang bingung arahnya kemana, customer service atau ke teller, seperti itu, Bu.
luar biasa sekali ya. Ternyata di sini pinter-pinter semua ya tentang service excellent atau pelayanan prima. Jadi Bu Indah nggak terlalu ekstra lagi mengajarkan kalian kalau service excellent atau pelayanan prima itu seperti apa. Karena dalam kehidupan sehari-hari kalian juga, kalian sudah menemukan atau mengamati langsung sendiri ya. Jadi hari ini Bu Indah minta satu orang saja yang menyimpulkan terkait materi pelayanan prima. Berdasarkan yang tadi Ibu jelaskan, kalau menurut saya kesimpulannya Bu, untuk pelayanan prima ini adalah aktivitas Bu, aktivitas pelayanan yang dilakukan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan itu merasa senang, merasa puas dan merasa keberadaannya dihargai gitu Bu. Jadi nanti pelanggan itu bisa kembali lagi ke tempat kita ataupun ke perusahaan kita gitu Bu, karena mereka merasa puas Bu, gitu Bu kalau dari saya. Terkait pelayanan prima ya, jadi kesimpulannya di sini adalah jadi pelayanan prima itu harus dilakukan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan itu menjadi atau merasakan kepuasan. Sehingga pelanggan itu akan melakukan pembelian yang berulang-ulang. Paham? Nah, jadi jadi kesimpulannya Bu Indah luruskan. Jadi seperti itu. Jadi Bu Indah rasa kelas ini pintar-pintar semua. Jadi Bu Indah anjungi jempol ya buat kalian. Jadi mungkin hari ini ada yang ditanyakan lagi terkait pelayanan prima sebelum Bu Indah akhiri ya. Karena materinya hari ini udah habis. Dan pertemuan selanjutnya di minggu pertemuan selanjutnya itu Bu Indah akan bahas tentang etika kantor. Oke? Tapi sebelum Bu Indah akhiri, ada yang ditanyakan sekali ya. Baik, hari ini Bu Indah mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti mata pelajaran pelayanan prima khususnya dengan tertib. Jadi Bu Indah juga mengucapkan minta maaf kalau jika ada kata-kata yang salah ya. Jadi ingat pertemuan selanjutnya kita bahas etika kantor. Ya. Siap Bu. Pesannya Bu Indah, kalian tetap jaga kesehatan dari rumah ya. Jadi ikuti aturan pemerintah atau aturan yang berlaku ya. Jadi kalau misalkan apalagi musim pandemi seperti ini, kalian harus jaga kesehatan. Oke, baik kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Indah akan akhiri. Selamat pagi. Pagi Bu. Terima kasih Bu. Boleh live sekarang ya Bu.